Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 12 MIPA. Di video kali ini saya akan membahas materi turunan pertama fungsi trigonometri. Sebelum kita membahas mengenai turunan pertama fungsi trigonometri, kalian harus mengingatkan dulu mengenai turunan fungsi aljabar. Adapun rumus dari turunan fungsi aljabar adalah jika f(x) sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x atau turunannya adalah a kali n x pangkat n min 1. Nah, ini adalah rumus dasar dari turunan fungsi aljabar. Nah, kemudian kalian juga harus menghafalkan rumus dasar dari turunan trigonometri. Karena rumus dasar turunan trigonometri ini sangat bermanfaat atau sebagai dasar untuk mencari turunan dari fungsi trigonometri lainnya. Adapun rumus dasar dari turunan trigonometri ini adalah yang pertama, jika f(x) sama dengan sin x, maka f aksen x atau turunannya adalah cos x. Kemudian yang kedua, karena ada 6 perbandingan trigonometri, yang kedua, jika f(x) sama dengan cos x, maka aksen x atau turunannya adalah min sin x. Kemudian yang ketiga, jika f(x) sama dengan tangin x, maka f aksen x sama dengan sekan kuadrat x. Yang keempat, jika f(x) sama dengan kotangen x, maka turunannya adalah min kosekan kuadrat x. Yang kelima, jika f(x) sama dengan sekan x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan sekan x kali tangen x. Dan yang keenam adalah jika f(x) sama dengan kosekan x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan min kosekan kali kotangen x. Jadi ini 6 rumus dasar dari turunan trigonometri. Baiklah, kita bahas contohnya bagaimana cara penerapan dari rumus dasar ini. Misalkan ada di sini jika f(x)-nya sama dengan min 2 sin x. Bagaimana turunannya? Jadi tinggal min 2 kali turunan dari sin x. Turunan dari sin x adalah cos x. Jadi min 2 cos x. Jadi turunannya adalah min 2 cos x. Misalkan kita ambil lagi contohnya. Jika f(x) sama dengan min 5 cos x, maka turunannya tinggal min 5 kali turunan dari cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, ini bisa disederhanakan, dikalikan ke dalam tanda kurung. Min 5 kali min sin x. Jadi 5 sin x. Jadi turunan dari min 5 cos x adalah 5 sin x. Satu lagi kita bahas contohnya. Misalkan jika f(x) sama dengan tangen x. Jadi tinggal f(x) sama dengan 7 kali tangen x. Berarti tinggal f aksen x-nya 7 kali turunan dari tangen x. Jadi turunan dari tangen x adalah sekan kuadrat x. Jadi jika f(x) sama dengan 7 tangen x, maka f aksen x sama dengan 7 kali sekan kuadrat x. Jadi ini contoh penggunaan dari rumus dasar ini. Kita cukup ambil contohnya yang 3. Yang ininya bisa ya. Jadi kalau ada misalkan f(x) sama dengan 5 sekan x, berarti turunannya 5 kali sekan x tangen x. Jika misalkan di sini ada f(x) sama dengan 3 kosekan x, berarti turunannya f aksen x sama dengan min 3 kosekan x kali kotangen x. Bisa dimengerti ya dari penggunaan rumus dasar.
Kita lanjutkan, ingat di kelas 11 itu dalam fungsi aljabar ada turunan jika bentuknya bentuk perkalian dari dua buah fungsi. Misalkan U fungsi X, I juga fungsi X, kemudian diturunkan. Jadi jika fx sama dengan U kali Pi, maka turunannya adalah U aksen Pi ditambah U Pi aksen. Di mana U aksen berarti kan turunan dari fungsi U. Kemudian Pi aksen turunan dari fungsi Pi. Nah, kita ambil rumus turunan contohnya di sini ya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2 sin X kali tangen X. Berarti ini adalah perkalian dari dua buah fungsi trigonometri. Ini bisa dipecahkan mana U-nya, mana P-nya supaya seperti ini. Dan kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini U-nya adalah 2 sin X. Kita pecahkan di sini 2 sin X. Karena di sini dalam rumus diperlukan U aksen, kita cari dulu. U-nya 2 sin X, maka U aksennya 2 cos X. Menggunakan rumus dasar tadi ya. Kemudian kita pilih di sini Pi-nya adalah tangen X. Pi-nya tangen X. Maka Pi aksennya adalah sekan kuadrat X. Ini menggunakan rumus dasar. Tinggal kita gunakan rumus ini atau kita kerjakan yang ini dengan menggunakan rumus dari turunan ya yang sudah dibahas dalam turunan fungsi aljabar. Nah, jadi kita tinggal seperti ini ya. F aksen X sama dengan, ini kan rumusnya U aksennya 2 cos X, ganti dengan 2 cos X. Kali Pi, Pi-nya adalah tangen X, jadi di sini tangen X. Ditambah U kali Pi aksen X, U-nya ini 2 sin X, Pi aksennya sekan kuadrat X. Jadi turunan dari Fx sama dengan 2 sin X tangen X adalah 2 cos X kali tangen X ditambah 2 sin X kali sekan kuadrat X. Itu kalau bentuk perkalian dua fungsi. Nah, sekarang bagaimana kalau pembagian? Di sini Fx sama dengan U per Pi, ya, dimana ini syaratnya Pi-nya tidak sama dengan 0, ya, kan, supaya terdefinisi. Maka turunannya, ingat di fungsi aljabar sudah dibahas, kalau U per Pi, maka turunannya adalah U aksen kali Pi dikurangi U kali Pi aksen per Pi kuadrat. Nah, ini ya rumusnya untuk kalau pembagian dua buah fungsi. Kita bahas di sini contohnya. Tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan X kuadrat plus 3X per sin X. Nah, di sini U-nya adalah X kuadrat plus 3. Berarti ya, Pi-nya adalah sin X. Nah, tinggal kita kerjakan seperti tadi. Di sini U-nya adalah X kuadrat plus 3X. Maka cari turunannya U aksen X sama dengan turunan dari X kuadrat. Ingat tadi menggunakan yang N kali A X pangkat N min 1. Berarti X kuadrat turunannya adalah 2X. 3X turunannya adalah 3. Ini fungsi aljabar, sudah dibahas di kelas 11. Kemudian Pi-nya adalah sin X. Ini bisa menggunakan rumus dasar. Jika I sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Nah, setelah didapat U aksen, Pi, dan Pi aksen seperti ini, kita tinggal masukkan ke rumus turunan dari pembagian ini. Berarti di sini U aksennya adalah 2X plus 3 kali Pi. Pi-nya adalah sin X. Ini ya. Dikurangi U kali Pi aksen. U-nya X kuadrat plus 3X kali Pi aksen cos X. Per Pi kuadrat. Pi kuadratnya sin X. Berarti sin kuadrat X. Nah, itu untuk yang perkalian dengan yang pembagian. Kita lanjut. Untuk aturan turunan fungsi itu selain yang perkalian juga ada yang misalkan fungsi berpangkat. Di sini Fx sama dengan U pangkat N. Nah, bagaimana kalau fungsinya seperti ini? Jadi jika Fx sama dengan U pangkat N,
maka turunannya adalah N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Jadi ini seperti yang dalam fungsi aljabar. Karena di sini U-nya itu sebuah fungsi, maka harus dikalikan dengan turunan dari fungsi yang berpangkat itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contohnya di sini. Misalkan fx sama dengan 3 sin 3x. Berarti di sini n-nya 3. Nah, untuk menentukan turunannya tinggal 3 kali 3 yang ini, sin x, pangkat 3-nya dikurangkan 1. 3 dikurang 1 dikali turunan dari sin x-nya itu sendiri. Turunan dari sin x adalah cos x. Tinggal ini disederhanakan, 3 kali 3, 9. Sin X pangkat 3 min 1 jadi sin X pangkat 2 cos X. Nah, kalau penulisan kuadratnya mau di luar, ini harus pakai tanda kurung ya. Kalau tidak pakai tanda kurung, nanti kesannya X-nya yang dikuadratkan. Nah, ini keseluruhannya. Sin X kuadrat. Nah, seperti itu. Kita bahas contoh yang kedua. Fx sama dengan min 10 cos 5x. Maka turunannya min 10 kali 5 pangkatnya ya, kali cos X pangkatnya dikurangkan 1, 5 dikurang 1, kali turunan dari cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Setelah itu disederhanakan, ini jadi min 10 kali 5, min 50 kali min yang ini. Jadi plus 50 cos pangkat 4x sin x. Jadi karena minnya ini sudah dikalikan di sini. Nah, cos x pangkat 4 itu boleh juga ditulis cos pangkat 4x kalau tidak menggunakan tanda kurung. Kalau menggunakan tanda kurung berarti ini dalam kurung cos x pangkat 4. Itu contoh yang kedua. Kita ambil contoh yang ketiga. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Fx sama dengan akar cos X. Nah, di sini kan tidak ada pangkatnya. Berarti ini harus dirubah dulu. Bentuk akar ini kita rubah menjadi bentuk pangkat. Jadi cos X pangkat setengah. Karena pangkat itu kan akar itu adalah pangkat setengah. Nah, kalau sudah seperti ini baru diselesaikan dengan menggunakan rumus turunan yang ini. Di sini M-nya berarti setengah. Jadi F aksen X setengah kali cos X pangkat setengah dikurang 1 kali turunan dari cos X-nya adalah min sin X. Kemudian kita sederhanakan, ini negatifnya kalikan ke setengah jadi negatif setengah. Cos X pangkat setengah dikurang 1 jadi negatif setengah sin X. Nah, ini pangkat negatif bisa dikebawahkan, menyebutkan supaya menjadi positif. Sehingga menjadi min sin X per 2 cos akar cos X. Nah, ini yang dikebawahkan ini ya, cos pangkat min setengah. Jadi di bawah jadi cos pangkat setengah atau bisa ditulis dalam akar cos X. Nah, dua yang ini, dua ini. Dan sin X-nya ini positif ada di atas. Nah, itu contoh dari soal yang berkaitan dengan aturan turunan fungsi yang fungsinya berpangkat. Baik, kita lanjutkan ke rumus aturan rantai. Nah, dalam fungsi aljabar juga ini sudah dibahas. Jadi kita sekarang tinggal memakai di dalam turunan fungsi trigonometri dengan ditambah dengan rumus dasarnya tadi. Nah, di sini jika Y sama dengan FU, di mana U-nya adalah fungsi dari X, maka bisa ditulis Y GE, karena U-nya fungsi dalam X, Y GE. Nah, bagaimana cara mencari turunannya? Maka turunannya adalah F aksen X, DY DX. Jadi bisa menulis turunan itu notasinya DY DX, berarti ini turunan fungsi Y terhadap X. Itu sama saja karena ini fungsinya fungsi U, maka DY DU kali DU DX. Kalau misalkan ada 3 langkah dalam rangkaiannya bisa menjadi DU
dy du, du dv, dv dx, dan seterusnya. Ya, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 3 dari 2x plus 3. Jadi ini sudutnya seperti ini ya, 2x. Nah, ini berarti ada berapa? Ada 3 ya di sini. Turunan dari yang berpangkat 3, turunan dari fungsi trigonometrinya sin X, dan turunan dari sudutnya berbentuk fungsi aljabar. Kan seperti ini. Nah, dy dx sama dengan dy du kali du dx kalau hanya 2. Ya, kalau 4 berarti. Nah, di sini berarti pangkatnya 3. 3 sin 3 dikurang 1 pangkatnya menjadi 2 kali 2x plus 3 sudutnya 4. Kemudian kalikan dengan turunan dari sin 2x plus 3 fungsi trigonometrinya. Turunan dari sin 2x plus 3 adalah cos 2x plus 3. Kalikan lagi dengan turunan dari sudutnya. Turunan dari 2x 2, turunan dari 3 0. Jadi cukup di sini kali 2. Setelah itu tinggal ini dikalikan, 2-nya bisa dikalikan ke depan, jadi 3 kali 2, 6 sin kuadrat 2x plus 3 kali cos 2x plus 3. Jadi sampai sini. Akan tetapi jika dalam pilihan ganda itu misalkan ini sudah selesai sampai sini tetapi tidak ada pilihannya, kalian bisa ingat ke rumus sudut rangkap dari sinus ya. Karena ini kan bisa, karena kuadrat ini bisa dipecahkan menjadi 6-nya dipecahkan 3 kali 2, sin kuadrat 2x plus 3 kuadrat, ini berarti jadi dikalikan berulang seperti ini, cos 2x plus 3. Sehingga ini akan terbentuk suatu rumus sudut rangkap, yaitu 2 kali sin 2x plus 3 cos 2x plus 3. Ini ada 2-nya, kedua yang ini berarti itu adalah sudut rangkap. Ingat sudut rangkap rumusnya seperti ini. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Berarti kalau 2 sin 2x plus 3 cos 2x plus 3, ini, dan 2-nya ini bisa dibentuk ke rumus ini. Jadi sin 2x, x-nya adalah 2x plus 3, sehingga akan menjadi seperti ini. 3 sin 2x plus 3, seperti yang ini. Sin 2x plus 3. Nah, 2 yang kalikan sin 2x plus 3 kalikan cos 2x dirubah menggunakan sudut rangkap menjadi sin 2 kali sudutnya 2x plus 3. Ini bisa dibuka tanda kurungnya karena ini satu kesatuan dalam sudut sinus. Berarti menjadi 3 sin 2x plus 3 kali sin 4x plus 3. Nah, demikian rumus aturan rantai yang diterapkan dalam turunan fungsi trigonometri. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.